Teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Untuk menggambarkan informasi yang diperoleh, mereka menggambarkannya pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Di tahun 3000 sebelum Masehi, pertama kali pertulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi atau penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadikan kata, kalimat, dan bahasa. Pada 2900 sebelum Masehi, Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol, di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, maka akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Di tahun 500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat papirus ini dapat digunakan sebagai kertas. Seiring berjalannya waktu, bangsa Cina berhasil menemukan kertas pada tahun 105 Masehi. Kertas yang ditemukan oleh bangsa Cina ini adalah kertas yang kita gunakan sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Seiring berjalannya waktu, masa prasejarah telah terlewati. Kini beralih kepada masa modern pada tahun 1400 Masehi hingga sekarang. Di tahun 1445, untuk pertama kalinya Johann Gutenberg mengembangkan mesin cetak dengan menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi dan dapat diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Di tahun 1830, Augusta Lady Byron menulis program komputer yang pertama di dunia. Ia bekerja sama dengan Charles Babbage menggunakan mesin analitikal yang didesain sehingga mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Tahun 1837, Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William Cooke dan Sir Charles Wheatstone. Di tahun 1877, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang dipergunakan pertama kalinya secara umum. Pada tahun 1889, Herman Holroyd menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Tugas pertamanya adalah menemukan cara yang lebih cepat untuk melakukan perhitungan bagi Biro Sensus Amerika Serikat. Di tahun 1931, Vannevar Bush membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Di tahun 1939, Dr. John V. Etenshaft dan dibantu oleh Clifford Berry berhasil menciptakan komputer elektronik digital pertama. Di tahun 1973 hingga 1990, istilah internet mulai diperkenalkan kepada dunia. Adalah sebuah teknologi yang mencoba mengembangkan dan memanfaatkan semua tentang nanoscience. Nanoscience adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang materi yang berukuran 0,1 nanometer sampai 100 nanometer. Teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan kegiatan yang meliputi tentang pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pembinaan informasi antar media. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi
mengacu pada semua teknologi yang digunakan untuk menangani telekomunikasi, media penyiaran, sistem pemrosesan dan transmisi audiovisual, fungsi kontrol, atau pemantauan berbasis jaringan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi yang pertama, komputer, internet, televisi, dan telepon. Yang pertama, komputer. Komputer memiliki fungsi untuk menginput data yang dikirimkan dari perangkat lain, mengolah data, menyimpan data, dan mengirimkan data ke perangkat lain. Beberapa perkembangan komputer dari masa ke masa. Internet atau Interconnected Network adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan juga tepat. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika melalui ARPA atau Advanced Research Project Agency membuat sistem jaringan yang diberi nama ARPANET. ARPANET sendiri merupakan cikal bakal lahirnya teknologi jaringan. Di Amerika sendiri, teknologi jaringan masih dipakai pada kalangan terbatas di lingkup satu sekitar tahun 1980. Protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan pada tahun 1982. Sekitar tahun 1986, didirikanlah NSFNet atau National Science Foundation Network yang menggantikan peranan dari ARPANET untuk mewadahi kegiatan riset dan penelitian di Amerika. Dan pada tahun 1990, ARPANET mulai diturunkan dan dengan layanan yang sama, World Wide Web atau WWW mulai diperkenalkan oleh CERN.
terutama pesan yang berbentuk percakapan. Kebanyakan telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan, sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Dampak perkembangan teknologi di masa kini. Dampak positif yang dapat kita ambil dari perkembangan teknologi di masa kini yaitu internet sebagai media komunikasi yang tidak mempermasalahkan jarak dan waktu. Para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan bisa mengetahui perkembangan di seluruh dunia secara tepat waktu. Kemudahan dalam bertransaksi dan berbisnis menjadikan sebuah dampak positif bagi seorang pembeli untuk tidak pergi ke tempat penjualan atau penawaran. Lalu, apa dampak negatif dari perkembangan teknologi di masa kini? Yang pertama adalah pornografi. Pornografi dapat membahayakan anak-anak di bawah umur. Dengan menontonnya, mereka bisa merusak masa depannya sendiri. Dan lain-lain. Hal ini menyebabkan data yang dimiliki oleh pengguna teknologi bisa dicuri tanpa ia sadari. Dampak negatif yang selanjutnya adalah hal ini bisa dijadikan momentum bagi para penjudi untuk tidak pergi ke tempat judi secara langsung. Bioteknologi. Bioteknologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang makhluk hidup. Adapun makhluk hidup tersebut diantaranya mikroorganisme, bakteri, dan fungi atau jamur-jamuran. Adapun bioteknologi terbagi menjadi dua jenis, yang diantaranya pertama bioteknologi konvensional. Merupakan bioteknologi yang menggunakan peralatan tradisional dan sederhana dalam proses pembuatannya. Kemudian yang kedua, jenis bioteknologi modern, yaitu bioteknologi yang dalam prosesnya menggunakan peralatan canggih. Adapun beberapa produk yang dihasilkan dari bioteknologi meliputi yang pertama adalah cloning. Cloning berasal dari kata clone yang dapat berarti batang atau cabang. Adapun cloning dapat juga diartikan sebagai suatu upaya atau tindakan untuk memproduksi atau menggandakan sejumlah individu yang hasilnya secara genetik sama persis identik berasal dari induk yang sama dan juga mempunyai susunan atau jumlah dan gen yang sama pula. Bayi tabung. Bayi tabung atau in vitro fertilization merupakan proses kehamilan yang pembuahannya dilakukan di luar tubuh dan dilakukan di dalam tabung. Bayi tabung merupakan proses pengambilan sperma laki-laki dan ovum perempuan yang kemudian dicampur di dalam timah tabung yang setelahnya menjadi buahan dan disarankan ke dalam rahim perempuan sampai menjadi hamil. Namun, sperma dan ovum yang digunakan dalam bayi tabung tidak selalu dari sepasang suami istri. Bisa saja menggunakan sperma dan ovum yang berasal dari orang lain. Insemi buatan. Menurut Enike Dewi Kusumawati di dalam bukunya yang berjudul Insemi Buatan tahun 2017, insemi buatan merupakan teknologi reproduksi yang mampu dan telah berhasil meningkatkan perbaikan mutu genetika ternak sehingga dapat menghasilkan ternak yang berkualitas bagus dan dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat dengan memanfaatkan pejantan yang sebanyak-banyaknya. Berikut adalah beberapa contoh dari ilustrasi insemi buatan. Dalam prosesnya,
dapat mencegah penyakit menular antar hewan ternak, mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh bejantan, serta menghemat biaya. Rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan suatu upaya dalam memodifikasi karakteristik suatu organisme dengan memanipulasi sel genetik dari organisme tersebut. Rekayasa genetika memberikan banyak manfaat bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh, untuk menjadi sumber tenaga alternatif seperti biomasa yang dapat menggantikan sumber energi konvensional. Kultur jaringan. Anita Sari telah menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Dasar Teknik Kultur Jaringan Tanaman bahwa prinsip utama dari penerapan kultur jaringan pada tanaman adalah perbanyak tanaman dengan menggunakan bagian vegetatif tanaman dan menggunakan media buatan yang steril. Kearifan lokal, jika dilihat dari Kamus Bahasa Inggris dan Indonesia, terdiri dari dua kata, yaitu kearifan atau wisdom dan local atau lokal. Lokal artinya setempat dan wisdom artinya kebijaksanaan, maka local wisdom bisa kita pahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Secara filosofi sendiri, kearifan lokal dapat diartikan sebagai sistem pengetahuan masyarakat lokal atau pribumi yang bersifat empirik dan pragmatis. Bersifat empirik karena hasil olahan masyarakat secara lokal yang berangkat dari fakta-fakta yang terjadi di sekeliling kehidupan mereka. Dan bersifat pragmatis karena seluruh konsep yang terbangun sebagai hasil olah pikir dan sistem pengetahuan itu bertujuan untuk pemecahan masalah sehari-hari. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kearifan lokal ialah berbagai produk kebudayaan di dalam masyarakat lokal yang bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian ada bentuk-bentuk kearifan lokal, ada dua, yaitu yang bentuknya bisa kita lihat atau tangible atau nyata atau berwujud, dan ada yang tidak bisa kita lihat atau intangible. Yang bentuknya tangible misalnya kitab kuno primbon, kalender, arsitektur seperti arsitektur di Bali rumah gadang, dan karya seni seperti keris. Dan yang intangible biasanya berupa gagasan, nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan-kepercayaan, dan ilmu pengetahuan yang diwariskan turun-menurun dari masyarakat lokal. Tapi, tidak semua kebudayaan lokal bisa disebut dengan kearifan lokal, hanya yang memenuhi ciri dan syarat-syarat saja. Teknologi kearifan lokal merupakan penggabungan teknologi dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Biasanya dimanfaatkan untuk menangani masalah lingkungan setempat, seperti banjir, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Teknologi kearifan lokal juga berarti segala sesuatu yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia yang berasal dari nilai-nilai, pandangan setempat yang bersifat bijaksana dan diikuti oleh masyarakat setempat. Teknologi kearifan lokal terdiri atas 3. Yang pertama, local genius atau disebut cultural identity, adalah identitas atau kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengelola kebudayaan asli sesuai watak dan kemampuan sendiri. Yang kedua, local wisdom atau kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, nilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kemudian, sosial sistem atau sistem sosial adalah
salah satu wujud budaya, yaitu dalam bentuk tata perilaku manusia yang terjadi akibat manusia mempunyai gagasan sistem nilai budaya tertentu. Kemudian ada contoh kearifan lokal dan contoh teknologi kearifan lokal. Berbagai teknologi yang berkembang saat ini pada dasarnya memiliki potensi besar untuk merusak keseimbangan alam dan lingkungan. Berbagai bentuk eksploitasi terhadap alam kini sudah merupakan hal yang dianggap biasa. Kemudian banyak elemen masyarakat hingga pemerintah mengadopsi berbagai teknologi untuk mengeksploitasi alam secara besar-besaran tanpa pernah memerhatikan aspek kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Salah satu contoh adalah penggunaan teknologi penangkapan ikan di Kendari yang tidak memperhatikan kearifan lokal di masyarakat. Dampak yang ditimbulkan adalah rusaknya sumber daya air dan tersingkirnya kearifan lokal masyarakat Kendari. Sehingga pada akhirnya secara perlahan-lahan kearifan-kearifan lokal tersebut memudar bahkan menghilang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Masuknya berbagai teknologi tersebut menyingkirkan peran kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Namun, tidak semua teknologi kearifan lokal dapat mempunyai dampak positif, ada juga yang berdampak negatif. Salah satunya adalah alat tangkap ikan, yaitu cantrang. Alat ini awalnya sangat bermanfaat karena alat tersebut dapat menghasilkan jumlah tangkapan ikan nelayan. Cantrang adalah alat tangkap ikan yang bersifat aktif dengan menyentuh dasar perairan. Selain itu, cantrang telah dimodifikasi oleh nelayan sehingga bukan hanya ikan target saja yang tertangkap oleh cantrang, tapi juga ikan yang bukan menjadi ikan target. Maka muncullah larangan penggunaan alat penangkapan ikan tersebut karena mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan. Contoh kearifan lokal masyarakat Indonesia yang memiliki dampak positif. Nah, ada kearifan lokal terdapat di beberapa daerah. Contohnya di Papua, terdapat kepercayaan Te Aro Naweak Lako atau alam adalah aku. Di sana Gunung Erzberg dan Grasberg dipercaya sebagai kepala mama. Tanah dianggap sebagai bagian dari hidup manusia. Dengan demikian, maka pemanfaatan sumber daya alam secara hati-hati. Di Dayak Kenyah, Kalimantan Timur, terdapat tradisi Tanah Ulen. Kawasan hutan dikuasai dan menjadi milik masyarakat adat. Pengelolaan tanah diatur dan dilindungi oleh aturan adat. Masyarakat Andau Mau, Kalimantan Barat. Masyarakat ini mengembangkan kearifan lingkungan dalam pola penataan ruang pemukiman dengan mengklasifikasi hutan dan memanfaatkannya. Perladangan dilakukan dengan rotasi, teknologi dibatasi pada teknologi pertanian, dan ramah lingkungan. Hal yang dikembangkan masyarakat yaitu di Pulau Simeluwe yang selamat dari tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 lalu, itu telah menyelamatkan ribuan manusia. Masyarakat pulau itu belajar dari kejadian tsunami tersebut dan mengembangkan sistem peringatan dini dengan teriakan semong yang berarti air laut surut dan segera lari menuju bukit.